Pagi di tanah Bali selalu datang dengan cara yang agung. Cahaya matahari menyusup perlahan di antara gerbang batu yang menjulang tinggi, menyentuh ukiran-ukiran tua yang menjadi saksi kejayaan masa lalu. Di dalam kompleks istana keluarga itu, segala sesuatu berjalan dengan tertib, seolah waktu tunduk pada adat dan warisan leluhur. Di sanalah ia dilahirkan, seorang anak laki-laki dari garis keturunan raja yang disegani. Sejak tangisan pertamanya pecah di ruangan luas berhiaskan kain emas dan dupa yang mengepul pelan, orang-orang telah berbisik tentang masa depannya. Ia bukan sekadar anak biasa. Ia adalah penerus nama besar keluarga. Masa kecilnya dipenuhi kemegahan. Halaman istana yang luas menjadi tempatnya belajar berjalan. Lantai marmer yang dingin menjadi saksi langkah-langkah kecilnya. Setiap sudut bangunan memiliki cerita tentang leluhur yang gagah, tentang keberanian dan kehormatan yang dijaga dengan nyawa. Namun di balik semua itu, ada satu sosok yang paling berpengaruh dalam hidupnya, ibunya. Ibunya adalah perempuan yang tegas, berwibawa, dan selalu berdiri tegak dengan sorot mata penuh keyakinan. Setiap gerak-geriknya memancarkan martabat bangsawan. Ucapannya terukur, langkahnya pasti, dan keputusannya jarang dibantah. Ia bukan hanya seorang ibu, tetapi juga penjaga tradisi keluarga. Sejak kecil, sang anak sudah diajarkan bagaimana duduk dengan sikap yang benar, bagaimana berbicara dengan bahasa yang santun, bagaimana menundukkan kepala dengan hormat saat melewati orang yang lebih tua. Ia diajari silsilah keluarga sebelum ia benar-benar mengerti arti silsilah itu. Nama-nama leluhur disebutkan berulang-ulang, seolah ditanamkan ke dalam jiwanya. Kehormatan keluarga adalah segalanya. Begitu ibunya selalu berkata dengan suara lembut namun tak terbantahkan. Ia tumbuh dengan kalimat itu melekat di hatinya. Setiap upacara adat menjadi pelajaran tentang tanggung jawab. Ia berdiri mengenakan pakaian kebesaran, mengikuti prosesi dengan wajah tenang meski kakinya pegal. Ia tahu, orang-orang memandangnya. Mereka tidak melihat seorang anak kecil, tetapi calon penerus. Ibunya sering menggenggam pundaknya dengan bangga di hadapan para kerabat. Dia akan menjaga nama kita, ucapnya. Dan setiap kali itu terjadi, dada sang anak dipenuhi dua rasa yang sulit dijelaskan. Bangga dan takut. Bangga karena dipercaya. Takut karena merasa harus selalu sempurna. Malam-malam di istana sering diisi dengan cerita tentang kejayaan masa lalu. Ibunya duduk di sampingnya, menjelaskan tentang pengorbanan leluhur yang mempertahankan kehormatan keluarga. Sang anak mendengarkan dengan mata berbinar, tetapi di dalam hatinya ada pertanyaan kecil yang belum berani ia ucapkan. Apakah ia harus selalu menjadi seperti mereka? Hubungan mereka sebenarnya hangat. Ibunya tidak pernah pelit kasih sayang. Ia memeluknya ketika ia sakit. Ia mengusap rambutnya ketika ia lelah belajar. Ia bahkan tersenyum bangga setiap kali sang anak menunjukkan kecerdasan dan sopan santun yang mengagumkan. Namun cinta itu selalu dibungkus dengan ekspektasi. Ketika nilai pelajarannya tinggi, ibunya berkata, "Bagus, kau memang harus seperti ini." Ketika ia memenangkan perlombaan, ibunya berkata, "Jangan cepat puas. Nama keluarga kita lebih besar dari sekadar kemenangan ini." Sang anak jarang mendengar kalimat, "Tidak apa-apa jika kau gagal." Kalimat itu seolah tidak pernah ada dalam kamus kehidupan mereka. Ia tumbuh menjadi remaja yang disiplin, patuh, dan jarang membantah. Teman-temannya mengaguminya. Para kerabat memujinya. Semua orang melihat masa depan cerah di wajahnya. Tetapi di dalam dirinya, ada ruang kecil yang perlahan terasa hampa. Ia sering berdiri sendirian di balkon istana saat malam tiba. Angin membawa aroma laut dan suara gamelan dari kejauhan. Lampu-lampu kota berkelip indah, seolah dunia berada dalam genggamannya. Hidupnya tampak sempurna. Harta, kehormatan,
dan keluarga terpandang. Namun mengapa hatinya terasa sunyi? Ia tidak kekurangan apapun. Semua kebutuhannya tercukupi, bahkan lebih dari cukup. Tetapi ada perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Seperti ada sesuatu yang hilang, padahal ia tak tahu apa itu. Suatu malam, setelah menghadiri upacara adat yang melelahkan, ia duduk sendirian di halaman belakang istana. Pakaian kebesarannya masih melekat di tubuhnya. Ia memandangi langit yang gelap, mencoba mencari jawaban di antara bintang-bintang. "Apa sebenarnya yang aku cari?" bisiknya pelan. Ia tidak meragukan tradisi. Ia tidak membenci warisan leluhur. Ia mencintai ibunya. Ia menghormati keluarganya. Tetapi hatinya seperti mengetuk sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang belum pernah ia kenal. Ibunya mendekat malam itu. Langkahnya anggun seperti biasa. Ia duduk di samping anaknya dan menatap wajahnya dengan penuh perhatian. "Kau terlihat lelah," katanya lembut. Sang anak tersenyum kecil. "Tidak, Ibu. Aku hanya berpikir." "Berpikir tentang apa?" Ia terdiam sejenak. Ada keinginan untuk jujur, tetapi ada pula ketakutan untuk mengecewakan. "Aku ingin menjadi orang yang membanggakan keluarga," jawabnya akhirnya. Ibunya tersenyum bangga dan memegang tangannya. "Kau pasti bisa. Kau darah raja. Jangan pernah lupakan itu." Kalimat itu kembali terpatri dalam hatinya. Darah raja. Tetapi apakah darah raja cukup untuk membuat hati tenang? Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Ia menjalani pendidikan dengan disiplin. Ia mengikuti latihan kepemimpinan keluarga. Ia hadir dalam pertemuan adat. Semua orang memuji kesiapannya menjadi penerus. Namun kegelisahan itu tak hilang. Justru semakin jelas. Ia mulai merasa bahwa hidupnya seperti jalur yang sudah ditentukan. Setiap langkah sudah dirancang. Setiap keputusan seolah telah dipersiapkan sejak ia lahir. Ia hanya perlu mengikuti alur. Terkadang ia bertanya dalam hati, "Apakah aku punya pilihan?" Ia tidak berani mengucapkannya. Ia tahu ibunya telah berkorban banyak untuk membesarkannya dengan penuh kehormatan. Ia tahu harapan keluarga bertumpu padanya. Ia tidak ingin menjadi anak yang mengecewakan. Tetapi setiap malam, ketika ia bersujud dalam keheningan menurut keyakinan yang ia anut sejak kecil, ia merasa doanya terasa kosong. Bibirnya mengucapkan mantra yang diajarkan, tetapi hatinya tidak ikut berbicara. Ia mulai menyadari bahwa kekosongan itu bukan tentang harta, bukan tentang perhatian, bukan tentang cinta. Kekosongan itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Suatu sore, ia melihat ibunya berdiri tegak di depan para kerabat, membicarakan masa depan keluarga dengan penuh keyakinan. Wajah ibunya bercahaya oleh kebanggaan. Ia tahu, ibunya hidup untuk menjaga kehormatan itu. Dan tiba-tiba, ia merasa takut. Bagaimana jika suatu hari ia tidak mampu memenuhi harapan itu? Bagaimana jika hatinya justru membawanya ke jalan yang berbeda? Ia menutup mata, menahan gejolak yang semakin terasa nyata. Ia belum tahu kemana arah pencariannya. Ia belum tahu bahwa perjalanan hidupnya akan membawanya jauh dari istana megah ini. Yang ia tahu hanya satu, di balik segala kesempurnaan yang orang lain lihat, ada seorang anak yang sedang mencari makna. Dan pencarian itu baru saja dimulai. Di balkon istana yang sunyi, dengan angin malam yang berembus lembut, ia menatap cakrawala. Hidupnya tampak gemilang. Masa depannya telah dirancang. Dunia mengaguminya. Namun di dalam hatinya, sebuah pertanyaan terus bergaung. Apakah kehormatan keluarga cukup untuk mengisi kekosongan jiwa? Pertanyaan itu belum memiliki jawaban. Tetapi ia tahu, suatu hari nanti, ia harus menemukan jawabannya sendiri. Kepergiannya dari Bali bukanlah pelarian, melainkan bagian dari rencana besar keluarga. Ia dikirim merantau untuk melanjutkan pendidikan di kota besar. Ibunya sendiri yang mengantarnya sampai bandara dengan tatapan penuh kebanggaan. "Ingat siapa dirimu,"
pesan ibunya sebelum ia melangkah masuk ke ruang keberangkatan. Kemanapun kau pergi, darah raja tetap mengalir di tubuhmu. Ia mengangguk hormat. Seperti biasa, ia tidak pernah membantah. Pesawat membawanya menjauh dari istana, dari gerbang batu berukir, dari dupa dan gamelan yang akrab di telinganya sejak kecil. Dari balik jendela, ia melihat pulau itu mengecil perlahan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda, bukan hanya rindu, tetapi juga kebebasan yang samar. Di kota rantau, segalanya terasa asing. Gedung-gedung tinggi berdiri rapat. Jalanan penuh kendaraan. Tidak ada lagi sapaan para abdi istana. Tidak ada lagi orang yang membungkuk hormat ketika ia lewat. Di sini, ia hanyalah seorang mahasiswa biasa. Awalnya ia merasa canggung. Ia terbiasa dengan penghormatan dan fasilitas yang serba ada. Kini ia harus mengurus semuanya sendiri, mencuci pakaian, mengatur keuangan, berjalan kaki ke kampus. Namun justru disitulah ia mulai merasakan sisi lain kehidupan. Ia bertemu banyak orang dari berbagai latar belakang. Teman sekamarnya berasal dari keluarga sederhana. Ada yang harus bekerja paruh waktu demi membayar kuliah. Ada pula yang tinggal di kamar sempit tanpa pendingin udara, tetapi tetap tersenyum setiap hari. Ia memperhatikan sesuatu yang berbeda pada beberapa temannya, ketenangan yang sulit ia jelaskan. Mereka menjalani hidup sederhana, tetapi wajah mereka jarang terlihat gelisah. Suatu sore, ia duduk bersama beberapa teman baru di halaman kampus. Waktu itu azan berkumandang dari masjid kecil di sudut jalan. Teman-temannya yang beragama Islam berdiri dan meminta izin. "Kami ke masjid dulu," kata salah satu dari mereka sambil tersenyum. Ia mengangguk. Namun rasa penasarannya membuatnya ikut melangkah di belakang mereka. Masjid itu tidak besar. Lantainya sederhana. Dindingnya tanpa ornamen mewah. Tidak ada ukiran emas atau kain mahal seperti di istana. Tetapi ada ketenangan yang langsung terasa begitu ia masuk. Ia duduk di sudut, memperhatikan mereka berwudu dengan tertib, lalu berdiri dalam barisan yang rapi. Ketika mereka mulai salat, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya terasa aneh. Keseragaman gerakan, ketundukan yang tulus, dan wajah-wajah yang tampak damai. Tidak ada perbedaan status. Tidak ada gelar. Semua berdiri sejajar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat orang-orang menundukkan diri tanpa memikirkan siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah. Pemandangan itu melekat di pikirannya. Sejak hari itu, ia mulai sering memperhatikan. Ia melihat bagaimana teman-temannya menjaga tutur kata. Ia menyaksikan bagaimana mereka menolak menyontek meski kesempatan terbuka lebar. Ia terkesan pada kesederhanaan mereka, cara mereka berbagi makanan, cara mereka menenangkan satu sama lain saat ada masalah. Suatu malam, ia bertanya kepada salah satu temannya, "Mengapa kalian terlihat begitu tenang?" Temannya tersenyum. "Karena kami percaya ada tempat bergantung yang tidak pernah mengecewakan." Jawaban itu sederhana, tetapi membuatnya terdiam lama. Ia mulai membaca buku-buku tentang Islam secara diam-diam. Awalnya hanya karena ingin tahu. Ia tidak ingin terlihat terlalu tertarik. Ia masih memegang kuat identitas keluarganya. Ia tahu, jika kabar ini sampai ke telinga ibunya, kekecewaan besar akan menantinya. Tetapi rasa ingin tahunya tumbuh semakin kuat. Ia membaca tentang tauhid, tentang keesaan Tuhan. Ia membaca tentang konsep kesetaraan manusia. Ia membaca tentang akhlak dan kasih sayang. Setiap halaman terasa seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini berputar di kepalanya. Ia mulai berdiskusi pelan-pelan dengan teman-temannya. Pertanyaannya banyak, kadang terdengar kritis. Namun teman-temannya tidak pernah marah. Mereka menjawab dengan sabar. "Dalam Islam, semua manusia sama di hadapan Tuhan," kata salah satu dari mereka suatu malam. Kalimat itu menghantam relung hatinya. Selama ini ia hidup dalam hierarki yang jelas. Ia diajarkan tentang garis keturunan, tentang perbedaan kasta, tentang kehormatan yang diwariskan. Namun di sini, ia mendengar sesuatu yang berbeda,
bahwa kehormatan bukan ditentukan oleh darah, tetapi oleh ketakwaan. Ia pulang ke kamar dengan kepala penuh pikiran. Di depan cermin kecil, ia memandangi wajahnya sendiri. Wajah seorang anak keturunan raja. Wajah yang selama ini menjadi simbol kebanggaan keluarga. Tetapi siapa aku sebenarnya? Bisiknya pelan. Pergulatan batin mulai terasa nyata. Di satu sisi, ia mencintai ibunya. Ia tahu betapa keras ibunya menjaga tradisi. Ia tahu betapa besar harapan yang dititipkan padanya. Ia tidak ingin melukai hati perempuan yang telah membesarkannya dengan penuh cinta. Di sisi lain, hatinya semakin tertarik pada ketenangan yang ia rasakan setiap kali mendengar lantunan ayat Al-Quran dari masjid dekat kosnya. Suatu malam, ia duduk sendirian di bangku taman kampus. Dari kejauhan, terdengar suara seseorang membaca Al-Quran dengan suara pelan namun jelas. Ia tidak tahu mengapa kakinya melangkah mendekat. Suara itu mengalun lembut, penuh penghayatan. Ia tidak mengerti seluruh maknanya, tetapi ada getaran aneh yang merambat di dadanya. Ia berdiri di luar masjid, tidak masuk, hanya mendengarkan. Ayat-ayat itu berbicara tentang penciptaan manusia, tentang kehidupan dan kematian, tentang tujuan hidup. Meski ia belum memahami semuanya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kedamaian yang menyentuh sampai ke dalam. Tiba-tiba, matanya terasa panas. Ia teringat balkon istana. Ia teringat pertanyaannya tentang kekosongan yang tak terjawab. Ia teringat semua kemewahan yang tak pernah mampu mengisi ruang sunyi di hatinya. Dan di malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa hatinya disentuh. Bukan oleh pujian, bukan oleh kehormatan, bukan oleh kebanggaan, tetapi oleh kata-kata yang mengajaknya mengenal Tuhan secara langsung. Air mata yang tak ia sadari jatuh perlahan. Ia segera menyekanya, takut terlihat lemah. Namun perasaan itu tak bisa ia tolak. Seolah ada dinding besar dalam dirinya yang mulai retak. Apa yang sedang terjadi padaku? Gumamnya. Ia tahu, jika ia melangkah lebih jauh, jalan hidupnya mungkin akan berubah selamanya. Ia tahu konsekuensinya tidak ringan. Ia membayangkan wajah ibunya, tegas, penuh wibawa, tetapi juga penuh cinta. Apakah ia sanggup mengecewakannya? Namun malam itu, ketika lantunan ayat terus mengalun, ia merasa seperti menemukan potongan puzzle yang hilang dari hidupnya. Ia belum mengambil keputusan apapun. Ia belum berani menyatakan apa-apa. Tetapi satu hal menjadi jelas. Kekosongan yang selama ini menghantuinya perlahan terisi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia berdiri lama di bawah langit kota yang gelap, mendengarkan ayat terakhir yang dibacakan. Suaranya bergetar, dan hatinya ikut bergetar. Di sanalah, dalam diam, ia merasakan sentuhan pertama hidayah, sebuah cahaya kecil yang mulai menyala di dalam dadanya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia meninggalkan istana, ia merasa tidak sendirian. Pergulatan itu tidak selesai dalam semalam. Berbulan-bulan ia hidup di antara dua dunia. Siang hari ia tetap menjalani aktivitas sebagai mahasiswa yang tenang dan teratur. Malam hari ia bergulat dengan pikirannya sendiri. Ia membaca semakin dalam, berdiskusi semakin serius, dan diam-diam mulai mencoba menjalankan ajaran Islam dalam kesendirian. Setiap kali ia bersujud dalam salat pertamanya, jantungnya berdebar kencang. Bukan karena takut pada Tuhan, tetapi karena takut pada konsekuensi yang mungkin datang dari manusia, terutama ibunya. Ia tidak pernah dipaksa siapapun. Tidak ada yang menekan. Teman-temannya bahkan berkali-kali berkata, pastikan keputusanmu murni dari hatimu. Dan ia tahu, keputusan itu memang lahir dari pencarian panjangnya sendiri. Suatu malam, setelah membaca terjemahan Al-Quran hingga larut, ia berhenti pada satu ayat yang berbicara tentang petunjuk bagi mereka yang mencari dengan tulus. Ia menutup buku itu perlahan. Dadanya terasa penuh, bukan sesak, melainkan mantap. Di sanalah ia tahu, ia tidak lagi sekadar tertarik. Ia telah yakin. Beberapa hari kemudian, dengan suara yang sedikit bergetar tetapi hati yang teguh,
Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan seorang ustaz dan 2 saksi. Tidak ada gemuruh tepuk tangan. Tidak ada sorakan. Hanya tangis haru yang tertahan dan pelukan hangat dari orang-orang yang baru ia kenal beberapa bulan. Namun baginya, itu adalah momen terbesar dalam hidupnya. Ia merasa seperti dilahirkan kembali. Dalam sujud pertamanya sebagai seorang muslim, air matanya jatuh tanpa bisa ia bendung. Ia tidak memikirkan istana, tidak memikirkan status, tidak memikirkan gelar. Ia hanya merasakan kedekatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tetapi setelah ketenangan itu datang, bayangan wajah ibunya perlahan muncul. Ia tahu, kabar ini tidak boleh disampaikan lewat telepon. Ia tidak ingin ibunya mendengarnya dari orang lain. Ia ingin berdiri sendiri di hadapan perempuan yang telah membesarkannya dengan cinta dan ketegasan. Ia ingin jujur. Perjalanan pulang terasa lebih berat dari keberangkatannya dulu. Pesawat yang membawanya kembali ke Bali seolah memuat bukan hanya tubuhnya, tetapi juga keputusan yang akan mengguncang banyak hal. Setibanya di istana, suasana terasa seperti biasa, tenang, tertib, megah. Para abdi menyambutnya dengan hormat. Tidak ada yang tahu badai apa yang ia bawa. Ibunya berdiri di ruang tengah ketika ia masuk. Wajahnya bersinar oleh kebanggaan. "Kau terlihat lebih dewasa," ujar ibunya sambil menatapnya penuh perhatian. Ia tersenyum tipis. Ada rindu yang begitu kuat hingga hampir membuatnya goyah. Ia ingin memeluk ibunya seperti dulu. Ia ingin semuanya tetap baik-baik saja. Namun ia tahu, kebenaran tidak bisa ditunda. "Ibu, ada sesuatu yang harus aku sampaikan," katanya pelan. Ibunya mengangguk, duduk dengan sikap anggun seperti biasa. "Katakan." Jantungnya berdegup keras. Tangannya terasa dingin. Namun ia menguatkan diri. "Aku telah memeluk Islam." Kalimat itu meluncur sederhana, tetapi dampaknya seperti petir yang menyambar ruangan. Wajah ibunya membeku. "Apa yang kau katakan?" Suaranya berubah. Tidak lagi lembut. "Aku masuk Islam, Ibu. Ini keputusanku sendiri. Tidak ada yang memaksaku." Hening yang panjang menyelimuti mereka. Lalu perlahan, raut wajah ibunya berubah. Dari tidak percaya, menjadi marah. "Kau sadar apa yang kau ucapkan?" Suaranya meninggi. "Kau anak dari keturunan raja. Kau pewaris adat kita." "Aku sadar, Ibu." "Tidak." Ibunya berdiri. "Kau tidak sadar. Kau telah mempermalukan keluarga ini." Setiap kata seperti pisau yang menusuk dadanya. Namun ia tetap berdiri tegak. "Aku tidak berniat mempermalukan siapapun. Aku hanya mengikuti keyakinan hatiku." "Keyakinan?" Ibunya tertawa pahit. "Apa yang kurang dari ajaran leluhurmu? Apa yang kurang dari kehidupanmu?" Ia menunduk sesaat. "Tidak ada yang kurang secara dunia, Ibu. Tapi hatiku kosong." Kalimat itu membuat ibunya terdiam sejenak, lalu semakin murka. "Jadi semua yang kami berikan tidak cukup? Semua pengorbananku tidak berarti?" "Aku tidak pernah mengatakan itu." Suaranya mulai bergetar. "Ibu telah memberiku segalanya. Aku bersyukur. Tapi soal iman, itu perjalanan pribadi." Air mata mulai menggenang di mata ibunya, tetapi bukan air mata lembut, melainkan air mata amarah dan kekecewaan. "Kau telah menghancurkan harapanku," katanya lirih namun tajam. "Bagaimana aku harus menjelaskan ini pada keluarga, pada kerabat, pada masyarakat?" Ia ingin menjawab bahwa iman bukan tentang penjelasan kepada manusia. Tetapi ia tahu, kata-kata apapun tak akan meredakan luka saat itu. "Aku tetap anak ibu," katanya pelan. Ibunya menatapnya lama. Tatapan itu bukan lagi kebanggaan, melainkan rasa dikhianati. "Anakku yang dulu tidak akan melakukan ini." Ia merasakan hatinya remuk. "Aku masih orang yang sama, Ibu. Aku hanya menemukan jalan yang membuatku tenang." "Tidak."
Suara ibunya menggema di ruangan luas itu. Selama kau memegang keyakinan itu, kau bukan lagi bagian dari rumah ini. Kalimat itu membuat dunia seolah berhenti berputar. Ia menatap ibunya, berharap ada keraguan, ada celah kasih yang bisa ia pegang. Namun wajah itu kini keras seperti batu. Pergilah, ujar ibunya akhirnya. Jika kau memilih jalan itu, maka jalan itu bukan di sini. Dadanya terasa sesak. Ia tidak menyangka pengusiran itu akan benar-benar terjadi. Ia tahu ibunya marah, tetapi ia tidak membayangkan akan sejauh ini. Namun ia tidak berteriak. Ia tidak membantah. Ia tidak memohon. Ia hanya menunduk hormat, seperti yang selalu diajarkan sejak kecil. Terima kasih atas semua yang ibu berikan, ucapnya dengan suara parau. Aku tidak akan pernah membalasnya kecuali dengan doa. Ibunya memalingkan wajah. Ia berjalan menuju kamarnya. Tidak ada koper besar. Tidak ada perhiasan. Ia hanya mengambil beberapa pakaian sederhana dan kitab suci kecil yang ia simpan rapi. Setiap langkah menuju gerbang istana terasa berat. Kenangan masa kecil berkelebat. Suara tawa, pelukan ibunya saat ia sakit, kebanggaan di mata perempuan itu ketika ia berdiri dalam upacara adat. Kini semua terasa jauh. Saat ia sampai di gerbang, ia menoleh untuk terakhir kalinya. Istana itu tetap megah, tetap kokoh, tetapi hatinya terasa runtuh. Air mata akhirnya jatuh juga. Ia tidak menyesal atas keputusannya, tetapi ia terluka karena harus kehilangan ibunya dengan cara seperti ini. Langkahnya meninggalkan halaman istana tanpa membawa apapun kecuali pakaian sederhana dan keyakinan yang kini tertanam kuat di hatinya. Langit Bali sore itu tampak mendung, seolah ikut merasakan perpisahan mereka. Ia berjalan tanpa tujuan yang jelas, hanya satu hal yang ia pegang erat, bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan jalan yang mudah. Di dalam dadanya, rasa sakit dan ketenangan bercampur menjadi satu. Ia telah kehilangan rumahnya, tetapi ia merasa menemukan Tuhan. Dan di tengah jalan yang sunyi itu, dengan hati yang hancur namun iman yang kokoh, ia berbisik pelan, "Aku akan tetap mendoakanmu, Ibu." Karena meski ia diusir, cintanya sebagai seorang anak tidak pernah pergi. Malam pertama setelah ia meninggalkan istana adalah malam terpanjang dalam hidupnya. Ia duduk di kamar kos sederhana di kota rantau. Kamar yang dulu terasa cukup nyaman kini terasa begitu sempit. Tidak ada lagi langit-langit tinggi dengan ukiran megah. Tidak ada lagi kasur empuk yang disiapkan para abdi. Hanya dinding polos, kipas angin tua yang berderit pelan, dan lampu kecil yang menggantung redup. Ia duduk di tepi kasur tipisnya, menatap kedua tangannya. Tangan yang dulu terbiasa menerima penghormatan, kini harus belajar bertahan. Uang yang ia miliki tidak banyak. Ia sengaja tidak membawa harta dari rumah. Bukan karena ia tidak boleh, tetapi karena ia ingin benar-benar memulai dari nol. Ia tahu, jika ia membawa kemewahan masa lalunya, ia akan selalu tergoda untuk kembali. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa pilihannya bukan sekadar emosi sesaat. Hari-hari berikutnya ia mulai bekerja paruh waktu di sebuah toko kecil milik seorang kenalan temannya. Ia mengangkat barang, menyusun rak, bahkan membersihkan lantai. Tidak ada yang mengenalnya sebagai anak keturunan raja. Ia hanya pegawai biasa. Awalnya tubuhnya terasa pegal. Ia tidak terbiasa berdiri berjam-jam. Tangannya yang dulu jarang menyentuh pekerjaan kasar kini mulai kapalan. Namun anehnya, di sela-sela kelelahan itu, ada rasa yang berbeda, rasa mandiri. Suatu sore, seorang pelanggan mengenalinya. Orang itu pernah melihatnya dalam sebuah acara adat besar di Bali. "Bukankah kau?" Pria itu menyebut latar belakangnya dengan nada heran. "Apa yang kau lakukan di sini?" Ia tersenyum tenang. "Bekerja." Pria itu tertawa kecil. "Dari istana jadi penjaga toko? Hidup memang aneh." Ucapan itu menusuk, tetapi ia tidak membalas. Ia hanya mengangguk sopan. Ejekan seperti itu bukan sekali dua kali ia dengar.
Ada yang mengatakan ia gila. Ada yang menyebutnya durhaka. Ada pula yang berbisik bahwa ia telah mencoreng kehormatan keluarga. Setiap kata itu ia simpan dalam diam. Ia tidak melawan. Ia tidak menjelaskan panjang lebar. Ia tahu, penjelasan tidak selalu mengubah hati orang lain. Yang bisa ia jaga hanyalah hatinya sendiri. Malam hari, setelah lelah bekerja dan belajar, ia menutup pintu kamarnya. Disitulah luka yang selama siang ia sembunyikan mulai terasa. Ia mengambil wudhu dengan air yang terkadang terlalu dingin. Ia membentangkan sajadah kecil yang sudah mulai kusut. Lalu ia berdiri menghadap kiblat. Di dalam salatnya, ia menemukan tempat untuk jujur. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia rindu. Rindu suara ibunya memanggil namanya dengan lembut. Rindu tatapan bangga itu. Rindu aroma dupa di halaman istana saat pagi hari. Ya Allah, bisiknya dalam sujud panjang. Jaga ibuku. Lembutkan hatinya. Berikan dia ketenangan. Ia tidak pernah berdoa agar ibunya dihukum. Ia tidak pernah meminta agar ibunya menyesal. Yang ia minta hanya satu, kedamaian untuk perempuan yang ia cintai. Kadang ia membayangkan ibunya sedang duduk sendirian di ruang tengah istana. Apakah ibunya memikirkannya? Apakah ibunya marah setiap kali namanya disebut? Pertanyaan-pertanyaan itu menyiksa. Tetapi ia menyerahkannya pada Tuhan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Ia semakin terbiasa hidup sederhana. Ia belajar mengatur keuangan dengan ketat. Ia mengurangi kebutuhan yang tidak penting. Ia bahkan mulai membantu teman-temannya yang kesulitan meski ia sendiri tidak berlebih. Ia memperdalam ilmu agamanya dengan menghadiri kajian kecil di masjid dekat kosnya. Ia duduk di antara orang-orang dari berbagai latar belakang. Buruh, pedagang, mahasiswa, bahkan tukang ojek. Tidak ada yang tahu bahwa ia dulu tinggal di istana. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa diterima bukan karena nama, melainkan karena dirinya. Suatu malam, ustaz dalam kajian itu berbicara tentang kesabaran. Kesabaran bukan berarti tidak merasakan sakit, kata sang ustaz lembut. Kesabaran adalah tetap taat meski hati sedang terluka. Kalimat itu membuatnya terdiam lama. Ia sadar, luka yang ia rasakan bukan tanda bahwa keputusannya salah. Luka itu bagian dari perjalanan. Namun ujian tidak berhenti di situ. Suatu hari ia menerima pesan dari salah satu kerabat jauhnya. Isinya singkat dan menyakitkan, bahwa ibunya sangat terpukul, bahwa keluarga besar merasa malu, bahwa namanya kini jarang disebut dalam pertemuan adat. Ia membaca pesan itu berulang-ulang. Dadanya terasa sesak. Ia hampir saja tergoda untuk membalas dengan pembelaan panjang. Tetapi ia mengurungkan niatnya. Ia memilih diam. Ia tahu, harga dari pilihannya memang mahal. Malam itu, dalam sujudnya, tangisnya lebih deras dari biasanya. Ya Allah, jika aku salah, luruskan aku. Tapi jika ini jalanmu, kuatkan aku. Ia tidak ingin menjadi anak yang durhaka. Ia tidak ingin menjadi sebab kesedihan ibunya. Tetapi ia juga tidak bisa kembali pada keyakinan lama hanya demi menyenangkan manusia. Di tengah kelelahan dan kesedihan, ia mulai merasakan sesuatu yang baru, keteguhan. Ia tidak lagi mudah goyah oleh ejekan. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada orang lain. Ia hanya ingin menjadi hamba yang taat dan anak yang tetap berbakti lewat doa. Suatu hari, ketika ia sedang bekerja, seorang rekan bertanya, "Kau tidak pernah marah pada keluargamu?" Ia tersenyum pelan. Marah hanya akan membuat luka semakin dalam. Bukankah kau diusir? Iya. Lalu kau tidak benci? Ia menggeleng. Ibuku melakukan itu karena ia mencintaiku dan tradisinya. Ia takut kehilangan yang ia jaga seumur hidup. Jawaban itu membuat rekannya terdiam. Ia sadar, memaafkan bukan berarti melupakan. Tetapi memaafkan adalah cara untuk menjaga hati tetap bersih. Waktu berjalan,
dan ia mulai melihat perubahan dalam dirinya. Ia lebih tenang menghadapi masalah. Ia tidak lagi mudah cemas. Kekosongan yang dulu ia rasakan perlahan tergantikan oleh rasa cukup. Namun satu ruang di hatinya masih terasa perih. Ruang untuk ibunya. Suatu malam, setelah membaca Al-Quran, ia berhenti pada ayat yang berbicara tentang berbakti kepada orang tua. Ayat itu menyebutkan agar seorang anak tetap berbuat baik meski orang tuanya berbeda keyakinan. Air matanya kembali jatuh. Ia merasa ayat itu seperti pesan langsung untuknya. Ia menengadahkan tangan, berdoa dengan suara lirih. Ya Allah, satukan kami dalam kebaikan. Jika Engkau berkehendak, bukakan pintu hidayah untuk ibuku. Jika tidak, jadikan aku anak yang tetap berbakti hingga akhir. Doa itu menjadi rutinitas malamnya. Di kamar kecil yang jauh dari kemewahan istana, ia menemukan kekayaan yang tidak bisa dibeli, ketenangan jiwa. Ia telah kehilangan rumah besar, tetapi menemukan rumah dalam hatinya sendiri. Ia telah kehilangan status, tetapi menemukan makna. Dan meski setiap malam ia menangis merindukan ibunya, ia tidak pernah menyesali jalan yang ia pilih. Karena kini ia mengerti, kesabaran bukan tentang bertahan tanpa rasa sakit. Kesabaran adalah tetap mencintai, tetap mendoakan, dan tetap berdiri teguh, bahkan ketika dunia terasa runtuh. Di tengah kehilangan itu, imannya justru tumbuh semakin kuat. Dan ia percaya, suatu hari nanti, doa-doa yang ia panjatkan dalam sunyi tidak akan sia-sia. Sejak hari pengusiran itu, istana tetap berdiri megah seperti biasa. Gerbang batu berukir tetap kokoh. Upacara adat tetap berjalan tertib. Para kerabat masih datang dengan pakaian kebesaran. Gamelan masih berbunyi pada hari-hari tertentu. Secara lahiriah, tidak ada yang berubah. Namun bagi sang ibu, segalanya terasa berbeda. Rumah besar itu kini terlalu sunyi. Pagi pertama tanpa anaknya adalah pagi yang aneh. Ia terbangun sebelum matahari naik. Seperti kebiasaannya, ia melangkah keluar kamar dengan sikap tegap, mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Para abdi menyapanya dengan hormat. Tetapi ketika ia melewati lorong panjang menuju ruang makan, langkahnya terhenti sejenak. Biasanya, di ujung lorong itu, ada suara langkah anaknya. Ada sapaan lembut. Selamat pagi, Ibu. Ada senyum yang selalu membuatnya merasa berhasil sebagai seorang ibu. Kini, lorong itu kosong. Ia menguatkan diri. Ia mengingat kembali alasannya. Ia telah melakukan apa yang menurutnya benar. Ia menjaga kehormatan keluarga. Ia mempertahankan warisan leluhur. Ia tidak boleh goyah. Namun ketika ia duduk sendirian di meja makan panjang yang biasanya terisi 2 kursi utama, dadanya terasa sesak. Cangkir teh di depannya mendingin tanpa disentuh. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya penyesuaian. Bahwa waktu akan membuat semuanya terasa biasa. Hari-hari berlalu, dan kesibukan adat kembali menyita perhatiannya. Ia menghadiri pertemuan keluarga besar. Ia berdiri tegak membicarakan masa depan garis keturunan mereka. Ia berbicara tentang tanggung jawab dan martabat. Namun setiap kali seseorang menyebut tentang penerus keluarga, hatinya seperti disentak. Ada yang bertanya dengan nada hati-hati, "Bagaimana kabarnya sekarang?" Ia menjawab singkat, ia telah memilih jalannya sendiri. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada air mata yang diperlihatkan. Ia tetap menjaga wibawa. Tetapi ketika malam datang dan ia sendirian di kamarnya, dinding yang ia bangun seharian mulai retak. Ia duduk di kursi kayu dekat jendela, memandangi halaman yang dulu sering dipenuhi tawa anaknya saat kecil. Bayangan masa lalu datang tanpa diundang. Ia teringat ketika anak itu pertama kali belajar berjalan di halaman istana. Ia teringat tangis kecilnya saat terjatuh, lalu berlari ke pelukannya. Ia teringat bagaimana ia memeluk tubuh kecil itu sambil berjanji akan menjaganya dari segala hal yang menyakitkan. Kini justru ia sendiri yang mengusirnya. Pertanyaan itu mulai berani muncul di dalam hatinya. Apakah aku terlalu keras? Ia segera mengusir pikiran itu.
Ia tidak ingin terlihat lemah, bahkan di hadapan dirinya sendiri. Ia telah membesarkan anaknya dengan penuh disiplin dan cinta. Ia tidak pernah berniat menyakitinya. Ia hanya ingin menjaga apa yang diwariskan leluhur. Namun rindu tidak bisa diperintah. Suatu sore, ia masuk ke kamar anaknya yang sejak kepergiannya tidak pernah disentuh. Para abdi tahu, ruangan itu tidak boleh diubah. Pintu berderit pelan saat dibuka. Aroma samar masa lalu menyambutnya. Ia berjalan perlahan, menyentuh meja belajar yang masih rapi. Buku-buku tertata seperti ditinggalkan kemarin. Di sudut ruangan, masih tergantung pakaian adat yang biasa dikenakan anaknya saat upacara besar. Tangannya gemetar saat menyentuh kain itu. Ia teringat betapa bangganya ia melihat anaknya berdiri dengan pakaian kebesaran, tegap dan anggun, menjadi pusat perhatian keluarga. Air matanya menggenang, tetapi ia cepat-cepat menyekanya. Ia tidak boleh menangis. Namun semakin ia berusaha tegar, semakin kuat rasa bersalah itu menyelinap. Ia teringat percakapan terakhir mereka. "Aku tetap anak ibu." Kalimat itu terus terngiang. Apakah ia telah memutuskan hubungan yang tidak seharusnya diputus? Tetapi gengsi adalah dinding yang tinggi. Ia adalah perempuan bangsawan. Ia pemimpin dalam keluarga besar. Jika ia terlihat ragu, orang-orang akan mempertanyakan ketegasannya. Tekanan itu nyata. Beberapa kerabat bahkan secara halus memujinya karena telah tegas menjaga martabat keluarga. Mereka berkata ia telah mengambil keputusan yang berani. Setiap pujian itu justru terasa seperti beban tambahan. Karena di dalam hatinya, ia bukan merasa berani. Ia merasa kehilangan. Suatu malam, ia tidak bisa tidur. Angin malam bertiup lembut dari jendela terbuka. Ia bangkit dan berjalan menuju balkon istana, tempat yang dulu sering dipakai anaknya berdiri sendirian. Ia berdiri di sana, memandang langit gelap. Ia teringat wajah anaknya saat kecil, ketika ia pernah bertanya dengan polos, "Ibu, apakah aku harus selalu sempurna?" Saat itu ia menjawab, "Kau harus menjaga nama keluarga." Kini ia bertanya dalam hati, apakah ia pernah benar-benar bertanya tentang isi hati anaknya? Pertanyaan itu membuat dadanya terasa perih. Hari-hari berikutnya, ia mulai lebih sering terdiam. Para abdi memperhatikan perubahan kecil itu. Ia tidak lagi berbicara sepanjang biasanya. Ia lebih sering memandang kosong saat rapat keluarga. Namun ketika ada yang menyinggung soal keyakinan anaknya, ia kembali tegas. Itu pilihannya. Rumah ini tetap berdiri pada adat. Ia seperti terjebak di antara dua dunia, dunia kehormatan dan dunia perasaan. Suatu siang, saat membersihkan lemari lama, seorang abdi menemukan sebuah kotak kecil dan menyerahkannya padanya. "Ini milik tuan muda dulu, Nyonya." Ia menerima kotak itu dengan jantung berdebar. Di dalamnya ada benda-benda kecil dari masa kecil anaknya, gambar coretan tangan kecil, gelang kayu sederhana, dan selembar kertas lusuh. Ia membuka kertas itu perlahan. Di sana tertulis dengan tulisan anak kecil, "Untuk ibu. Aku ingin selalu membuat ibu bangga." Tangannya bergetar hebat. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh. Ia terduduk di lantai, memeluk kertas itu seperti memeluk anaknya sendiri. Anak itu tidak pernah ingin melawannya. Anak itu hanya ingin jujur pada hatinya. Untuk pertama kalinya sejak pengusiran itu, ia membiarkan dirinya menangis tanpa menahan diri. Di antara isak tangisnya, satu kesadaran muncul perlahan, bahwa mungkin selama ini ia terlalu fokus menjaga kehormatan di mata manusia, hingga lupa menjaga hati anaknya. Namun perubahan tidak datang seketika. Gengsi dan tekanan keluarga masih membelenggunya. Ia belum berani mengakui kesalahannya secara terbuka. Tetapi malam itu, di kamar yang sunyi, ia memeluk kenangan masa kecil anaknya dan berbisik lirih, "Apa ibu terlalu keras padamu?" Angin malam berhembus lembut, seolah membawa jawaban yang belum sempat terucap. Istana itu tetap megah. Namun untuk pertama kalinya, sang ibu menyadari bahwa kemegahan tidak mampu mengisi ruang kosong di hatinya.
Dan di sudut kamar yang penuh kenangan itu, benih penyesalan mulai tumbuh. Kecil, rapuh, tetapi nyata. 5 tahun bukan waktu yang singkat. Bagi sebagian orang, 5 tahun adalah masa untuk membangun karir, membesarkan anak, atau meraih impian. Namun bagi sang ibu, 5 tahun adalah perjalanan sunyi yang perlahan mengikis dinding keras di dalam hatinya. Istana masih berdiri megah. Upacara adat tetap berjalan. Ia tetap dihormati sebagai penjaga garis keturunan keluarga. Rambutnya kini mulai dihiasi helaian putih yang dulu tak terlihat. Wibawanya tetap kuat, tetapi sorot matanya tidak lagi setajam dulu. Waktu telah mengajarkannya satu hal. Kehilangan yang tidak diselesaikan akan terus berbicara dalam diam. Setiap tahun, saat hari ulang tahun anaknya tiba, ia selalu terjaga lebih lama di malam hari. Ia tidak pernah mengucapkannya keras-keras, tetapi ia tahu tanggal itu. Ia mengingat berat tubuh bayi itu ketika pertama kali ia gendong. Ia mengingat tangis kecilnya, tawa masa kanak-kanaknya, dan tatapan mata remaja yang pernah bertanya tentang makna hidup. Rasa rindu tidak lagi bisa ia sembunyikan bahkan dari dirinya sendiri. Awalnya, ia hanya ingin tahu. Suatu sore, ketika ia sedang berbincang dengan seorang kenalan lama di kota, percakapan mereka tanpa sengaja menyinggung tentang Islam. Kenalannya itu bukan orang asing. Ia perempuan sederhana, santun, dan tutur katanya lembut. Tidak ada kesan fanatik, tidak ada paksaan. Agama itu menenangkan, kata perempuan itu pelan. Ia tidak langsung menanggapi. Namun kalimat itu tinggal di pikirannya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia memberanikan diri membuka lembaran buku terjemahan Al-Quran yang diam-diam ia beli beberapa bulan sebelumnya. Buku itu selama ini ia simpan di laci terdalam, tersembunyi dari pandangan siapapun. Awalnya ia membelinya bukan karena ingin memeluk ajaran itu. Ia hanya ingin memahami apa yang membuat anaknya berani meninggalkan segalanya. Ia membuka halaman pertama dengan hati berdebar. Huruf-huruf Arab itu terasa asing, tetapi terjemahannya jelas. Ia membaca perlahan, hati-hati, seolah takut tersentuh terlalu dalam. Ayat-ayat tentang kasih sayang Tuhan membuatnya berhenti lama. Tentang ampunan yang luas. Tentang pintu tobat yang selalu terbuka. Tangannya bergetar. Apakah benar Tuhan yang disembah anaknya adalah Tuhan yang penuh kasih seperti ini? Hari-hari berikutnya, ia mulai membaca lebih sering. Ia melakukannya diam-diam. Ia masih menjaga wibawa di hadapan keluarga besar. Ia masih berbicara tentang adat dan warisan leluhur. Namun di dalam kamarnya, ia berubah menjadi seorang perempuan yang sedang mencari jawaban. Ia juga mulai mendengarkan ceramah melalui rekaman yang ia putar pelan dengan pintu tertutup. Suara ustaz itu lembut, tidak menghakimi, tidak menyerang keyakinan lain. Ia berbicara tentang cinta seorang ibu dan kewajiban seorang anak. Suatu malam, ia mendengar ayat yang berbicara tentang berbakti kepada orang tua, bahwa seorang anak tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibunya, meskipun berbeda keyakinan. Air matanya langsung mengalir. Anaknya tetap mendoakannya selama ini. Ia teringat kalimat terakhir yang diucapkan anaknya sebelum pergi. Aku tidak akan pernah membalasnya kecuali dengan doa. Selama 5 tahun, ia mengira anaknya mungkin marah, mungkin membencinya. Namun kini ia mulai memahami, mungkin justru anaknya tidak pernah menyimpan dendam. Rasa bersalah yang dulu kecil kini membesar. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri dengan jujur. Apakah ia mengusir anaknya karena menjaga kebenaran? Atau karena menjaga gengsi? Apakah ia marah karena iman? Atau karena takut kehilangan martabat di mata manusia? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatnya sulit tidur. Suatu malam, ia berdiri di balkon istana, tempat yang dulu sering dipakai anaknya menatap langit. Angin Bali berembus lembut seperti 5 tahun lalu. Namun kini ia berdiri sendirian. Ia memandang cakrawala dan berbisik pelan. Apa sebenarnya yang kau temukan, nak? Jawaban itu tidak datang dalam bentuk suara. Ia datang dalam bentuk kesadaran yang perlahan menyusup ke hatinya.
Ia mulai menyadari bahwa cintanya kepada anaknya jauh lebih besar daripada kebanggaannya pada status. Bahwa selama ini ia terlalu takut kehilangan kehormatan di mata manusia, hingga rela kehilangan darah dagingnya sendiri. Satu peristiwa kecil mengubah segalanya. Suatu hari, seorang anak kecil dari keluarga jauh berlari di halaman istana dan terjatuh. Tangisnya pecah keras. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas memeluk anak itu, mengusap lututnya yang lecet, menenangkan dengan suara lembut. Saat itulah hatinya terhentak. Ia teringat ketika anaknya kecil dulu jatuh di tempat yang sama. Ia menggendongnya, meniup luka kecilnya, dan berkata, "Ibu selalu ada untukmu." Kini ia sadar, 5 tahun lalu, justru ia yang menutup pintu itu. Malam itu, ia membuka kembali kitab yang selama ini ia baca diam-diam. Ia menemukan ayat tentang kesombongan dan tentang hati yang keras. Tentang bagaimana Tuhan memberi petunjuk kepada siapa saja yang mau merendahkan diri. Ia merasa ayat itu seperti ditujukan langsung kepadanya. Untuk pertama kalinya, ia menangis bukan hanya karena rindu, tetapi karena sadar. Ia sadar bahwa ia terlalu lama membiarkan gengsi memimpin keputusan. Ia sadar bahwa ia mengusir anaknya bukan karena kebencian, tetapi karena ketakutan kehilangan citra. Dan kini ia lelah hidup dalam ketakutan itu. Ia duduk bersimpuh di lantai kamarnya. Tidak ada ritual adat, tidak ada saksi. Hanya ia dan Tuhan yang sedang ia kenal perlahan. "Jika ini jalan yang benar, tunjukkan padaku," bisiknya lirih. Hatinya tidak lagi sekeras 5 tahun lalu. Ia tidak lagi ingin mempertahankan diri dengan alasan tradisi semata. Ia ingin memahami dengan jujur. Hari demi hari, ketenangan aneh mulai mengisi ruang kosong yang selama ini menganga. Ia mulai merasakan kedamaian saat membaca ayat-ayat itu. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, hanya rasa damai yang tumbuh perlahan. Dan pada suatu malam yang sunyi, saat ia kembali membaca tentang kasih sayang Tuhan yang lebih luas dari lautan, ia tersadar sepenuhnya. Cintanya pada anaknya lebih besar daripada segala adat dan gengsi. Jika keyakinan itulah yang membuat anaknya menemukan kedamaian, mengapa ia harus terus menolaknya? Air matanya jatuh deras. Ia tidak lagi merasa sedang mengkhianati leluhur. Ia justru merasa sedang jujur pada nuraninya sendiri. Di dalam hati yang selama ini ia kunci rapat, cahaya kecil mulai menyala. Ia belum mengucapkan apapun. Ia belum mengumumkan apapun kepada siapapun. Namun ia tahu, dinding yang selama ini ia bangun telah retak. Dan di antara retakan itu, hidayah mulai masuk, pelan, lembut, tanpa memaksa. Ia memejamkan mata dan membayangkan wajah anaknya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia tidak lagi memandangnya sebagai pemberontak. Ia memandangnya sebagai seorang anak yang berani mencari kebenaran. Dan di malam itu, di dalam kamar megah yang terasa begitu kecil dibanding luasnya hati yang sedang berubah, ia berbisik dengan suara bergetar, "Ibu ingin mengerti jalanmu, Nak." Retaknya ego itu bukan tanda kehancuran. Itu adalah awal datangnya cahaya. Pagi itu, udara terasa berbeda bagi sang ibu. Embun masih menggantung di dedaunan halaman rumah besar yang sejak dulu disebut orang-orang sebagai istana keluarga mereka. Rumah itu tetap berdiri megah, dengan ukiran adat yang menjulang dan lambang kebanggaan leluhur terpahat di setiap sudutnya. Namun di dalam hati sang ibu, tak ada lagi kemegahan yang terasa. Yang ada hanyalah getar yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, getar keberanian. Ia duduk sendirian di ruang tengah, memandangi cahaya matahari yang menembus jendela kayu. Tangannya menggenggam sehelai kain kecil yang sudah lusuh. Itu adalah sapu tangan milik anaknya, yang pernah tertinggal bertahun-tahun lalu. 5 tahun sudah berlalu sejak hari pengusiran itu. 5 tahun ia hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Semakin lama ia merenung, semakin jelas satu suara dalam hatinya. Ia tidak bisa lagi menunda keputusan. Beberapa bulan terakhir, ia diam-diam belajar. Awalnya hanya karena rasa penasaran, ingin tahu apa yang membuat anaknya begitu teguh memilih jalan yang berbeda.
Namun semakin ia membaca dan mendengar penjelasan, semakin ia merasa disentuh. Ada ayat-ayat yang seolah berbicara langsung pada luka terdalamnya sebagai seorang ibu. Tentang kasih sayang, tentang pengampunan, tentang Tuhan yang maha lembut. Berkali-kali ia menangis dalam diam. Hari itu, ia bangkit. Ia telah memutuskan. Keputusan untuk memeluk Islam bukanlah keputusan yang ringan. Ia tahu betul konsekuensinya. Keluarga besarnya akan marah. Saudara-saudara yang selama ini menjaga adat dengan ketat mungkin akan menjauhinya. Orang-orang kampung bisa saja mencibir. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memilih mengikuti suara hatinya sendiri. Siang itu, ia mengumpulkan keberanian dan memanggil beberapa anggota keluarga inti. Ruang tengah yang biasa dipenuhi canda kini terasa tegang. "Aku ingin menyampaikan sesuatu," ucapnya pelan namun tegas. Semua mata tertuju padanya. "Aku telah memutuskan untuk memeluk Islam." Sejenak, ruangan itu membeku. Tak ada suara. Lalu satu persatu reaksi muncul. Keterkejutan, kemarahan, bahkan tuduhan. Ada yang menuduhnya telah mempermalukan keluarga. Ada yang mengingatkan tentang adat dan kehormatan leluhur. Setelah semua yang terjadi, ibu masih ingin mengikuti jalan anak itu. Suara salah satu kerabat terdengar tajam. Sang ibu menahan gemetar. Dahulu, suara-suara seperti itu cukup untuk membuatnya mundur. Namun kali ini berbeda. Ia telah bergumul dengan hatinya selama bertahun-tahun. Ia tidak lagi ingin hidup dalam kepura-puraan. "Aku mencintai adat dan leluhur kita," katanya dengan suara yang mulai bergetar. "Tapi aku juga seorang ibu. Dan aku tidak bisa lagi membohongi hatiku. Aku telah menemukan ketenangan di sana." "Bagaimana dengan nama baik keluarga?" Sang ibu menarik napas panjang. "Nama baik tidak akan berarti jika hati kita kosong." Perdebatan berlangsung lama. Beberapa meninggalkan ruangan dengan marah. Ada yang mencoba membujuknya untuk berpikir ulang. Namun kali ini, ia tidak goyah. Ada ketenangan aneh yang justru menguatkannya. Seakan beban besar yang selama ini menindih dadanya mulai terangkat. Malam harinya, ia duduk sendiri di kamar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena ia menyesal atas keputusannya, melainkan karena ia teringat pada anaknya. Betapa kerasnya ia dulu. Ia teringat hari ketika ia berdiri tegak di depan pintu, memerintahkan anaknya pergi. Ia teringat tatapan mata itu, mata yang tidak melawan, tidak membenci, hanya sedih dan penuh cinta. "Aku tetap anak ibu," kata anaknya saat itu, sebelum melangkah pergi. Kalimat itu kini menggema kembali. "Ibu yang seharusnya meminta maaf," bisiknya lirih. Beberapa hari kemudian, ia mendatangi seorang ustaz di kota terdekat. Dengan suara yang gemetar namun mantap, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saat kalimat itu terucap, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketenangan yang dalam. Seolah-olah pintu hatinya yang lama terkunci kini terbuka lebar. Air matanya mengalir deras. Bukan hanya karena ia merasa diterima oleh Tuhan, tetapi karena ia teringat betapa anaknya telah berjalan di jalan ini sendirian selama bertahun-tahun. Setelah itu, keinginan terbesarnya hanya satu, bertemu anaknya dan meminta maaf secara langsung. Namun disitulah rasa takut mulai muncul. Bagaimana jika anaknya sudah tidak ingin bertemu? Bagaimana jika luka itu terlalu dalam? Bagaimana jika ia terlambat? Malam demi malam ia berdoa. Kini ia memahami bagaimana anaknya dulu menangis dalam doa. Ia pun melakukan hal yang sama, memohon agar hatinya diberi keberanian dan agar anaknya diberi kelapangan untuk memaafkan. Ia mulai mencari kabar tentang anaknya. Dari cerita orang-orang yang pernah melihatnya, ia tahu bahwa anaknya hidup sederhana namun baik, bekerja keras, dikenal jujur, dan rajin beribadah. Mendengar itu, hati sang ibu semakin teriris. Anaknya tidak pernah membalas dengan keburukan. Anaknya tidak pernah mencoreng nama keluarga.
Yang ia lakukan hanyalah hidup dengan keyakinannya. Semakin ia menyadari hal itu, semakin besar rasa bersalahnya. Suatu sore, ia berjalan menyusuri halaman belakang rumah. Di sudut taman, ia melihat sebuah pohon kecil yang dulu ditanam bersama anaknya saat masih kecil. Pohon itu kini tumbuh tinggi dan rindang. Ia mendekat dan menyentuh batangnya. Dulu, anaknya yang menggali tanah dengan tangan kecilnya. Dulu, anaknya yang menyiramnya setiap pagi. Ia teringat bagaimana anaknya berlari menghampirinya, memeluknya sambil tertawa. "Ibu, nanti pohon ini akan besar, ya?" Ia tak kuasa menahan tangis. Pohon itu tumbuh besar, meski sempat tak terawat. Sama seperti anaknya, yang tetap tumbuh kuat meski pernah disingkirkan. Di bawah pohon itu, ia berlutut. "Ya Allah, jika Engkau berkenan, pertemukan aku dengan anakku. Lembutkan hatinya untuk memaafkanku." Angin sore berhembus pelan, seakan membawa doanya. Beberapa hari kemudian, ia akhirnya memberanikan diri meminta alamat tempat tinggal anaknya dari seseorang yang mengetahui. Tangannya gemetar saat menerima secari kertas kecil berisi alamat itu. Perjalanan untuk bertemu anaknya terasa seperti perjalanan menembus waktu. Setiap langkahnya dipenuhi kenangan. Ada ketakutan, ada harapan. Di dalam hatinya, ia mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan. Jika anaknya marah, ia akan menerimanya. Jika anaknya menolak, ia akan tetap bersabar. Karena kini ia mengerti, cinta seorang ibu tidak diukur dari gengsi atau adat, tetapi dari keberanian untuk mengakui kesalahan. Malam sebelum keberangkatan, ia kembali duduk di ruang tengah yang dulu menjadi saksi pengusiran itu. Kali ini, ia memandang pintu yang sama dengan hati yang berbeda. "Aku akan menebus kesalahanku," bisiknya. Air mata kembali mengalir, tetapi bukan lagi air mata keputusasaan. Itu adalah air mata harapan. Ia tidak tahu bagaimana akhir dari pertemuan itu nanti. Ia tidak tahu apakah anaknya akan langsung memeluknya atau hanya menatapnya dengan dingin. Namun satu hal yang pasti, ia tidak ingin lagi hidup dalam penyesalan tanpa tindakan. Keputusan telah dibuat. Jalan telah dipilih. Ia kini bukan lagi ibu yang dikendalikan oleh gengsi dan tekanan lingkungan. Ia adalah seorang ibu yang belajar dari kesalahan, yang menemukan hidayah melalui luka, dan yang berani memperjuangkan kembali cintanya. Di dalam keheningan malam, ia menutup mata dan tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak 5 tahun lalu, hatinya terasa utuh. Dan di dalam doa yang lirih, ia yakin, Tuhan yang telah melembutkan hatinya, juga mampu melembutkan hati anaknya. Perjalanan itu terasa lebih panjang dari biasanya. Sang ibu duduk di dalam kendaraan dengan tangan saling menggenggam erat di pangkuannya. Sepanjang jalan, jantungnya berdegup tidak teratur. Setiap kilometer yang terlewati bukan hanya jarak fisik, tetapi juga jarak 5 tahun yang harus ia tempuh kembali. 5 tahun penyesalan. 5 tahun kerinduan. 5 tahun doa yang akhirnya mempertemukan mereka di titik ini. Alamat di secari kertas itu beberapa kali ia baca ulang, seakan takut huruf-hurufnya berubah. Ia menarik napas panjang ketika kendaraan berhenti di sebuah lingkungan sederhana. Rumah-rumah di sana tidak besar, tidak megah seperti istana keluarganya. Namun ada kehangatan yang terasa dari suasananya. Ia turun perlahan. Langkahnya berat, namun hatinya telah mantap. Ia menyusuri gang kecil hingga berhenti di depan sebuah rumah bercat putih yang sederhana. Di terasnya terdapat pot tanaman yang tersusun rapi. Pintu kayunya bersih dan terawat. "Di sinikah ia tinggal?" bisiknya lirih. Tangannya terangkat untuk mengetuk, tetapi sempat terhenti di udara. Bayangan hari pengusiran itu kembali muncul. Ia teringat bagaimana dulu ia berdiri dengan tegar dan keras, memerintahkan anaknya pergi tanpa menoleh lagi. Kini ia berdiri di posisi yang berbeda, penuh harap dan kerendahan hati. Akhirnya, ia mengetuk pintu itu. Tok, tok, tok. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki dari dalam. Pintu perlahan terbuka.
Dan waktu seakan berhenti. Di hadapannya berdiri anaknya. Wajah itu kini lebih dewasa. Ada garis ketegasan dan ketenangan yang dulu belum ada. Tatapan matanya tetap sama, lembut dan teduh. Namun kini tatapan itu memancarkan kedewasaan yang lahir dari ujian. Mata mereka bertemu. Tak ada kata-kata pada detik pertama itu. Hanya keheningan yang penuh getar. "Ibu." Suara sang anak akhirnya pecah. Pelan namun jelas. Satu kata itu cukup untuk meruntuhkan pertahanan yang selama ini coba sang ibu jaga. Air matanya langsung mengalir deras. Bibirnya bergetar. Namun ia tak mampu segera berbicara. Anaknya melangkah mendekat. "Ibu, benar ibu?" tanyanya lagi, seakan takut sedang bermimpi. Sang ibu mengangguk dengan terisak. "Maafkan ibu." Hanya itu yang mampu keluar dari bibirnya sebelum tangisnya pecah. Dan pada saat itulah, tanpa ragu, sang anak membuka kedua tangannya. Ia memeluk ibunya. Pelukan itu bukan pelukan biasa. Itu adalah pelukan yang menebus 5 tahun jarak, 5 tahun rindu, 5 tahun doa yang tak pernah berhenti. Tangisan mereka bercampur, membasahi bahu masing-masing. Tidak ada kemarahan, tidak ada tudingan. Hanya cinta yang akhirnya menemukan jalannya kembali. "Ibu, jangan menangis," bisik sang anak sambil memeluk lebih erat. "Maafkan ibu. Ibu telah mengusirmu. Ibu telah menyakitimu." Suara sang ibu terputus-putus oleh tangis. Sang anak menggeleng pelan. "Aku tidak pernah membenci ibu." Kalimat itu membuat tangisan sang ibu semakin deras. "Bagaimana mungkin kau tidak membenci ibu setelah semua yang ibu lakukan?" Sang anak menatap wajah ibunya yang basah oleh air mata. Dengan lembut ia mengusap pipi yang dulu sering mencium keningnya saat kecil. "Karena ibu tetap ibuku," jawabnya sederhana. "Aku hanya berdoa. Setiap malam, aku minta kepada Allah agar ibu diberi ketenangan dan cahaya." Mendengar itu, tubuh sang ibu terasa lemas. Jadi benar, doa-doa itu tak pernah putus. "Aku memeluk Islam, Nak," ucap sang ibu dengan suara gemetar. Sang anak terdiam sesaat, lalu matanya membesar. "Ibu." Sang ibu mengangguk pelan. Ibu sudah mengucapkan syahadat. Sudah beberapa waktu ini. Ibu ingin meminta maaf secara langsung. Ibu ingin kau tahu bahwa ibu salah. Tangisan kembali pecah. Namun kali ini tangisan itu bukan hanya karena luka, melainkan karena syukur. Sang anak memeluk ibunya lagi, lebih erat dari sebelumnya. "Alhamdulillah," bisiknya bergetar. "Doaku selama ini hanya itu." Mereka duduk di ruang tamu sederhana itu, masih saling menggenggam tangan seakan takut terpisah lagi. Sang ibu memandangi ruangan kecil itu, bersih, tertata, penuh ketenangan. Ia membayangkan anaknya menjalani hidup di sini, bekerja keras, belajar, berdoa dalam kesunyian. "Apakah hidupmu sulit selama ini?" tanya sang ibu lirih. Sang anak tersenyum kecil. "Tidak mudah, Bu. Tapi Allah selalu cukupkan. Aku belajar banyak tentang sabar, tentang memaafkan." Sang ibu menunduk. "Kau memaafkan ibu tanpa syarat?" Sang anak mengangguk. "Sejak hari pertama aku pergi, aku sudah memaafkan ibu." Jawaban itu membuat dada sang ibu sesak oleh haru. Betapa besar hati anaknya. Betapa tulus doanya. "Aku yang seharusnya belajar darimu," gumam sang ibu. Mereka berbicara panjang sore itu. Sang ibu menceritakan bagaimana hatinya perlahan berubah. Bagaimana ayat-ayat yang ia baca menyentuh luka terdalamnya. Bagaimana setiap sudut rumah mengingatkannya pada anaknya. Sang anak mendengarkan tanpa menyela. Tidak ada rasa ingin membalas. Tidak ada keinginan untuk mengungkit luka. Ia hanya menggenggam tangan ibunya dan sesekali mengusap air mata yang jatuh. "Aku bangga padamu," kata sang ibu tiba-tiba. Sang anak terkejut. "Bangga?" "Iya. Kau memilih jalanmu dengan keyakinan. Kau tidak membalas keburukan dengan keburukan.
Kau hanya membalasnya dengan doa." Senyum sang anak merekah. Sederhana namun tulus. Menjelang maghrib, sang anak berdiri dan berkata pelan, "Bu, maukah ibu sholat bersamaku?" Sang ibu terdiam sejenak. Ia belum terlalu lancar. Namun ia mengangguk. Mereka berdiri berdampingan. Gerakan sang ibu masih sedikit kaku. Bacaan belum sempurna. Tetapi setiap sujud yang ia lakukan terasa berbeda. Lebih dalam, lebih tulus. Di sampingnya, anaknya berdoa dengan hati yang penuh syukur. Dalam sujud itu, sang ibu menangis lagi. Kali ini bukan karena penyesalan, tetapi karena rasa terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan yang tidak pernah menutup pintu hidayah. Terima kasih atas doa anaknya yang tak pernah berhenti. Setelah sholat, mereka duduk kembali. "Bu," ucap sang anak pelan, "tidak ada kata terlambat untuk berubah. Hidayah datang kapan saja." Sang ibu mengangguk. Dan doa seorang anak ternyata mampu meluluhkan hati seorang ibu. Sang anak tersenyum. Malam itu, mereka berbicara hingga larut. Tentang masa kecil, tentang luka, tentang harapan baru. Tak ada lagi jarak di antara mereka. 5 tahun yang memisahkan kini seakan luluh dalam satu pelukan panjang. Sebelum pulang, sang ibu berdiri di depan pintu. Ia memandang anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu ingin memperbaiki semuanya," katanya mantap. "Kita perbaiki bersama, Bu," jawab sang anak. Sekali lagi mereka berpelukan. Kali ini bukan sebagai ibu dan anak yang terpisah oleh perbedaan, tetapi sebagai dua hati yang telah dipersatukan kembali oleh cinta dan hidayah. Dalam perjalanan pulang, sang ibu menatap langit malam. Bintang-bintang bertaburan, seakan menjadi saksi dari pertemuan itu. Hatinya kini terasa ringan, lapang, dan penuh harapan. Ia menyadari satu hal yang sangat dalam, bahwa hidayah tidak mengenal waktu. Ia bisa datang setelah bertahun-tahun kerasnya hati. Ia bisa tumbuh dari luka dan penyesalan. Ia juga memahami bahwa doa seorang anak bukanlah doa biasa. Doa yang dipanjatkan dengan air mata dan ketulusan mampu menembus langit dan mengetuk hati yang paling keras sekalipun. Dan yang paling penting, ia belajar bahwa cinta keluarga lebih kuat daripada ego, lebih kuat daripada gengsi, bahkan lebih kuat daripada tradisi yang selama ini ia anggap tak tergoyahkan. Cinta tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu waktu untuk menemukan jalannya kembali. Di dalam hatinya, sang ibu berjanji akan menjaga kembali ikatan itu. Bukan dengan kekuasaan, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kasih sayang. Sementara itu, di rumah sederhana itu, sang anak berdiri di depan jendela, menatap arah kepergian ibunya. Air mata syukur masih membasahi pipinya. 5 tahun penantian akhirnya terbayar. Ia tersenyum dan berbisik dalam doa, "Terima kasih, ya Allah." Dan kisah mereka menjadi bukti bahwa sekeras apapun hati manusia, ia tetap bisa dilembutkan oleh cinta dan doa. Bahwa hidayah selalu menemukan jalannya. Bahwa pengampunan selalu lebih indah daripada dendam. Dan bahwa keluarga, dengan segala luka dan ujiannya, tetaplah tempat pulang yang paling sejati.